Di sini adalah monitor atau display Excavator Next Gen Caterpillar. Di sini kita sedang menjumpai Excavator 345 GC, di mana di sini sudah terpasang monitor dengan touchscreen. Dimana kali ini saya akan menjelaskan atau mencoba sharing tentang advanced troubleshooting dengan hanya menggunakan monitor di sini. Kita lihat apa saja fitur yang bisa kita gunakan untuk melakukan atau mendiagnosa unit Caterpillar. Baik, sebelumnya sini ada tombol start, kunci on, ini jog dial untuk navigasi monitor, dan ini throttle gas. Baik, kita matikan dulu. Oke, di sini ada menu atau tampilan apps pada aplikasi atau pada display monitor 320 atau 330 atau 345 sejenisnya yang jenis Exa Next Gen. Yang sering kita gunakan untuk troubleshooting adalah menu setting. Menu setting kita bisa melakukan troubleshooting pada menu service. Nah, service ini biasanya kita bisa masukkan password 9993 jika rekan-rekan akan masuk ke menu service. Baik, di sini apa sih menu-menu service itu? Baik, kita akan jelaskan satu-satu ya. Pertama, ada ECM Summary. ECM Summary ini adalah sebuah menu di mana kita bisa mendiagnosa berapa ECM yang terbaca dari unit excavator ini. Misalnya di sini ada mesin, ada implement control, monitor, engine ECM, backcam, body control module, CAN radio module, product link. Nah, misalnya rekan-rekan menemui pada unit ternyata tidak terbaca ECM engine-nya, maka di sini akan tidak terbaca softwarenya dan segala macamnya, ini akan tidak terbaca. Bisa terjadi fuse-nya atau bisa terjadi ECM-nya bermasalah. Sebaliknya juga, misalnya kita ada implement control ECM, juga bagian software dan hardware numbernya ini tidak terbaca, bisa jadi ECM-nya bermasalah. Oke, ini terbaca semua. Sebaliknya, misalnya salah satu bagian, misalnya engine ECM yang harusnya ada di sini tapi tidak ada, berarti ECM-nya tidak terdeteksi atau bermasalah. Bisa fuse-nya putus atau ground-nya lepas. Baik, selanjutnya di sini ada menu diagnostik. Nah, ini adalah menu fundamental yang dimana kita harus cek ketika ada error dari unit itu tersebut. Misalnya active diagnostik dan event diagnostik. Kita harus bisa membedakan mana diagnostik, mana event. Event ini bisa terjadi misalnya low pressure atau high temperature dan segala macam. Kalau diagnostik ini bisa terjadi adanya suatu malfunction di elektrikalnya, misalnya solenoidnya itu konektivitasnya terganggu atau kabelnya putus dan segala macamnya. Nah, ini misalnya water in fuel system switch voltage above normal, yang artinya elektrikalnya putus. Nah, misalnya kalau misalnya rekan-rekan mau ngecek ada fuel rail pressure, maka harus ngecek di active event codes. Dan juga misalnya rekan-rekan bisa mengecek error apa yang sudah pernah terjadi, bisa ngecek di logged event. Nah, kita bisa memperhatikan kapan jamnya terjadi. Jamnya sama dengan yang di atas atau masih selisih. Seperti itu. Nah, di status rekan-rekan bisa mengecek banyak menu. Nah, salah satunya
Ini hal yang paling simple tapi sangat bermanfaat. Rekan-rekan misalnya ada masalah, oh gasnya tidak mau naik, rekan-rekan bisa ngecek di sini. Sambil kita putar throttle position. Nah, ketika berubah artinya switchnya aman. Terus rekan-rekan bisa mengecek desired engine speed, artinya ini apa? Oh, RPM engine seharusnya 900. Karena ini belum start, maka desirednya masih low idle. Sini. Nah, satu juga di sini ada hydraulic lock switch. Nah, ini adalah suatu fungsi misalnya ketika hydraulic locknya bermasalah, rekan-rekan bisa lihat di sini hidroliknya kami buka. Nah, di sini akan berubah seperti itu. Dan juga ada engine start stop switch. Ini digunakan juga ketika unitnya tiba-tiba tidak mau start. Nah, rekan-rekan bisa cek di menu ini. Coba kita start ya, apakah dia berubah. Oke, artinya dia not depress menjadi depress. Seperti itu. Oke. Selanjutnya ada pump outlet pressure. Ini seharusnya ketika low idle terbaca sekitar 3000 kPa. Ketika stall itu sekitaran 34.000 sampai 35.000 kPa. Rekan-rekan bisa melihat temperaturnya, solenoidnya, displacement, dan bypass current. Oke. Nah, voltage ini apa sih yang bisa kita lihat? Baterai voltase. Oh, kalau misalnya 28 volt artinya alternator bekerja dengan baik. Terus ini adalah sensor-sensor voltasenya. Ini juga memonitor, artinya tidak ada supply yang terhadap sensor itu yang bermasalah. Oke. Pressure sensor kita cek. Nah, ini di 345 GC ini sensornya membaca semua implement hidrolik silindernya. Artinya rekan-rekan bisa mengecek misalnya ada suatu sistem yang bermasalah. Oh, swingnya tidak bekerja. Coba rekan-rekan dicek di swing pressure-nya. Terdapat pressure ketika swingnya diaktuasi atau tidak. Di sini. Oke. Nah, plugged switch ini adalah indikator ketika filter hidrolik buntu. Nah, misalnya oke, ini artinya tidak buntu. Kalau plugged artinya buntu ya filternya. Oke, output. Nah, output ini banyak, salah satunya relay dan juga solenoid. Nah, rekan-rekan bisa melihat di sini apa sih yang harusnya itu mendapatkan inputan on atau off dari sistemnya. Misalnya hidrolik solenoid nih. Nah, kita coba aktuasi hidrolik locknya. Harusnya dia akan on. Nah, seperti ini. Artinya apa? Solenoid dari hidrolik lock sudah diaktuasi atau dibuka jalur pilotnya. Seperti itu. Nah, begitu juga biasanya di sini ada swing brake solenoid. Rekan-rekan bisa aktuasikan unitnya untuk swing kiri misalnya. Nah, harusnya swing brake solenoid ini menjadi on dan arenya juga dan ampernya juga terbaca. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini solenoid dari setiap implement di control valve. Misalnya ini ada hydraulic pilot supply solenoid. Ini hydraulic lock. Dan juga travel speed solenoid, swing brake solenoid. Ini sama seperti output
yang terbaca di monitor sebelumnya tadi. Oke, joystick switch ini adalah yang di sini. Ini tergantung bisa diaktuasi sebagai apa, entah hammer atau segala macam, tergantung konfigurasinya. Oke, kita lanjut. Cap switch. Nah, cap switch ini banyak, ada travel alarm. Biasanya di sini nih travel alarm cancel switch. Misalnya kita cek, kita aktuasi ya. Nah, cancel switchnya akan on seperti itu ya. Di pad, oh sorry, keypad ini ada switch yang dari di sini. Ini kita bisa monitor. Oh, ternyata misalnya switchnya tidak bekerja. Apakah di monitor datanya berubah ketika di pencet ya switchnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, working mode di sini ada travel mode switch ini misalnya low ya. Artinya ini adalah kura-kura. Misalnya kita ganti ke kelinci. Nah, di sini akan menjadi high ya. Seperti itu. Misalnya AEC mode engine electrical controlnya ya intinya, atau engine automatic engine control maksudnya. Dia misalnya bisa menurunkan RPM nya, itu bisa dicek di sini. Misalnya switchnya bermasalah atau AEC modenya aktif terus misalnya. Nah, itu bisa dicek di sini. Oke, nah ini salah satu yang sering ya kita cek, operator input joystick. Ini input joystick ini adalah memonitor pergerakan joystick, termasuk duty cycle dari sensor joystick itu sendiri. Misalnya ini rack ya, rack FR atau rack front reverse. Misalnya kita gerakan joysticknya, nah duty cycle-nya dia akan berkurang. Sebaliknya kalau front ke reverse, artinya duty cycle akan bertambah. Nah, di normalnya positionnya dia harus 0%, mendekati 0%. Nah, kalau misalnya dia tidak 0%, itu artinya dia tidak netral. Nah, seperti itu. Oke. Termasuk juga travel. Travel di sini adalah memonitor duty cycle dari travel pedal yang dimonitor. Misalnya ini right travel ya. Nah, ini adalah posisi track travel positionnya akan berubah, termasuk duty cycle-nya. Yang jelas di posisi netral, positionnya dia harus mendekati 0%. Oke. Operator input tool. Nah, ini tidak terpasang. Operator input pedal lever. Ini juga tidak terpasang. Boom. Nah, di sini adalah memonitor arus yang akan diberikan ke attachment boom, misalnya boom extend atau boom retract. Nah, ini rekan-rekan bisa menganalisa, misalnya boom tidak bergerak atau boom loyo, kita lihat di sini arusnya seberapa sih gitu ya. Tuh. Sama stick bucket swing, sama travel harusnya sama prinsipnya. Kita bisa monitor arus dan inputan dari travel pedal seperti itu. Oke, tool control ini attachment tidak terpasang.
Ini juga attachment valve-nya juga tidak terpasang. Nah, konfigurasi ini menu yang cukup banyak, tapi rekan-rekan tidak perlu jarang kita melakukan troubleshooting melalui dari menu konfigurasi ini. Oke. Selebihnya tidak banyak yang bisa kita cek lagi karena cukup. Selebihnya kita bisa melalui status yang cukup banyak menu yang bisa kita manfaatkan di sini. Nah, satu lagi. Nah, tadi kan kita fokus di hidrolik. Sekarang kita cek engine parameter, ini fuel misalnya. Fuel kita bisa cek, kalau misalnya engine full power atau full load dia akan terbaca 100%. Misalnya rekan-rekan stall boom misalnya, ini harus terbaca 100%. Nah, boost pressure ini seharusnya terbaca, kalau stall itu adalah sekitaran 110 kPa ya, atau 17 PSI -an. Seperti itu. Oke, setelah itu kita cek temperatur. Nah, temperatur ini rekan-rekan bisa mengecek temperatur hidrolik, temperatur engine, dan segala macam. Mungkin itu saja advance troubleshooting rekan-rekan. Mungkin next kita akan bisa membahas tentang konfigurasi ya dari menu monitor ini. Nah, kita next akan bahas apa sih konfigurasi ini gitu ya. Oke, sekian, terima kasih.